Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kembali dan kita syarah Khulasah Al-Qawaid Al-Usuliyah karangan Syekh Walid As-Saidan hafizallahu taala. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah membahas kait kaidah la taklifa illa bi'ilmin wa dzikrin wa ikhtiyarin. Jadi tidak ada beban taklif kecuali dengan ilmu, kemudian sadar dan juga wakhtiyarin. Ini pilihannya sendiri dan ini merupakan syarat dari taklif. Jadi syarat dari taklif di sini disebutkan ada 3. Yang pertama ialah ilmu, kemudian sadar, kemudian atas dasar pilihan. Apabila ia melakukan tanpa ada salah satu dari hal ini, maka ibadahnya tersebut tidak dibebankan kepadanya. Atau ia melakukan pelanggaran tetapi masih ada salah satu dari 3 hal ini, maka ia tidak berdosa. Karena kita sudah contohkan, misalkan seseorang melakukan pelanggaran dalam kondisi ia jahil, belum mengetahui status hukumnya, maka hal ini ia dimaafkan. Ia dimaafkan. Kemudian yang kedua dalam kondisi sadar. Jadi sadar di sini lawan dari lupa. Jadi misalkan seseorang puasa kemudian ia lupa lalu makan atau minum, bahkan sudah 1 piring. Tetapi kalau misalkan pas ingat, ia harus meletakkan kembali, jangan sampai tanggung ini masih setengah. Jadi kalau misalkan ia sudah sadar, maka ia tidak boleh melakukan pelanggaran yang ia lakukan. Yang sebelumnya ia maafkan, tetapi ketika sudah sadar ia lakukan kembali, maka dalam kondisi seperti ini puasanya jadi batal. Kemudian atau misalkan melakukan dosa-dosa besar atau kalimat-kalimat kufur dalam kondisi misalkan ia salah ucap, terpleset misalkan lidahnya, dia mengatakan karena saking senangnya dia mengatakan anta abduk wa ana rabbuk, wahai Rabbku, engkau adalah hambaku dan saya adalah Tuhanmu. Ini kan kalimatku kufur karena saking senangnya, dan ia tidak sadar mengucapkan kalimat kufur, maka ini juga dimaafkan. Dan yang syarat ketiga, yakni atas dasar pilihan. Dasar pilihan bukan karena saking keenakan hatinya. Di atas dasar pilihan, kalau misalkan ia dipaksa, maka ia tidak berdosa. Tapi di sini dengan syarat, artinya masih dalam keimanan, masih dalam keimanan. Di sini disebutkan wala tu'asir mufassidati as-shalah illa bidzikrin wa ilmin wa iradah. Di pembatal-pembatal salat tidak
berdampak padanya, tidak ada pengaruh padanya, ini sholatnya tetap sah, kecuali ketika ia sadar atau kecuali ia mengilmui hukumnya, atau dalam kondisi memang ia berkeinginan. Jadi misalkan ketika sholat ngobrol atau berbicara sendiri, atau misalkan yang di sini disebutkan kasusnya sahabat Muawiyah bin Al-Hakam, ketika ada teman sebelahnya yang bersin, dia menyaut apa? Yarhamukallah. Maka ketika kawan-kawan yang lain menepuk, yakni dengan apa nama? Kaki-kakinya, maka ia pun mengatakan tambah ngobrol. Kenapa kalian melihatku? Tetapi di sini Rasul tidak perintahkan untuk mengulang. Jadi tidak perintahkan untuk mengulang karena kondisinya ia dalam kondisi jahil, tidak mengetahui hukum. Tetapi disebutkan di yang lain bahwasanya al aslu fi babil ma'murat adamu suqutihi bil jahli wan nisyan. Di hukum asal bab ini sesuatu yang perintahkan untuk dikerjakan, maka hal ini tidak gugur meskipun dalam kondisi lupa ataupun jahil. Di hukum asal kan perintah ada dua, perintah yang harus dikerjakan, perintah yang harus ditinggalkan. Jadi perintah yang harus dikerjakan, ia tidak melakukannya karena lupa atau karena kebodohan, maka ia tidak berdosa, tetapi harus ia kerjakan, bagaimana yang sudah kita sebutkan, misalkan seseorang tidak berwudu dalam kondisi ia lupa, atau misalkan dalam kondisi jahil, jadi tidak mengetahui batasan mana saja yang harus dibasuh, harus diusap. Kemudian datang ilmu atau ia sadar, oh ya ternyata saya belum berwudu, atau ada orang yang mengatakan kepadanya, kamu wudunya salah, harusnya ada yang dibasuh, ternyata tangannya ini tidak dibasuh. Maka dalam kondisi ini apa kewajibannya? Mengulang apa? Kan tadi lupa, belum ada ilmu. Mengulang. Jadi dalam kondisi ini ia wajib untuk mengulang, karena ini perintah yang harus dikerjakan. Tetapi kalau misalkan ada najis di pakaiannya, kemudian ia baru sadar ketika setelah selesai sholat, maka hal ini sholatnya tetap sah. Jadi ini sholatnya tetap sah, karena al aslu fi babit turuq, jadi hukum asal dalam hal perintah untuk ditinggalkan, maka yang seperti ini ia mendapatkan udzur ketika lupa ataupun jahil. Kemudian yang selanjutnya, kullu jahlin ma'juzin an raf'ihi fa'udrun. Kullu jahlin ma'juzin an raf'ihi fa'udrun. Setiap kebodohan yang ia tidak mampu untuk menghilangkannya, maka ia mendapatkan udzur. Di setiap kebodohan yang ia tidak mampu untuk menghilangkan kebodohan tersebut,
maka ia mendapatkan udzur. Mal jahlu alladhi yu'tabaru udran wa mal jahlu alladhi la yu'tabaru udran. Jadi kebodohan seperti apa yang dianggap mendapatkan udzur dan dianggap tidak mendapatkan udzur. Karena tidak seluruh kebodohan ini mendapatkan udzur. Maka di sini disebutkan apabila seseorang ia sudah berusaha, jadi sudah berusaha mencari kebenaran, tetapi ternyata ia masih keliru, maka dalam kondisi ini berarti kan statusnya ia masih bodoh. Di statusnya masih bodoh, maka yang seperti ini ia mendapatkan udzur. Bahkan dalam hal akidah, yang mengetahui syirik secara global dilarang. Secara global ini dilarang. Ternyata ia salah berguru karena di tempatnya tidak ada ahli sunnah, misalkan ia salah memilih guru, kemudian gurunya tersebut berpendapat kalau tabaruk sama orang yang mati ini tidak mengapa, tawasul kepada orang yang telah mati ini tidak mengapa, atau meminta kepada Syekh Fulan yang sudah mati ini tidak mengapa. Ini jahil dalam kondisi kesyirikan. Tapi tadi secara global ia mengetahui hukum syirik itu dilarang. Bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, ia paham, tetapi secara rinciannya ia tidak paham karena keterbatasan ilmu. Maka dalam kondisi ini ketika ia sudah berusaha tetapi masih jatuh ke dalam kesyirikan, jadi masih jatuh ke dalam kesyirikan, maka hal ini ia mendapatkan udzur. Jadi tidak langsung kita samaratakan ini sudah kafir, sudah musyrik. Jadi kita lihat dulu apakah orang tersebut mendapatkan udzur ataukah tidak. Atau misalkan ia berada di tengah-tengah ahli bid'ah, jadi yang ia sehingga terkena subhat. Oh ini boleh, ternyata Allah ini di mana-mana, bukan di atas ars. Padahal akidah ini yang mengatakan Allah di mana-mana akidahku kufur. Tetapi ketika ia salah guru, ia sudah berusaha tetapi salah dalam hal memahami atau salah takwil, maka yang seperti ini ia mendapatkan udzur karena ia masih jahil, dan pada hakikatnya ia ingin berusaha mencari kebenaran. Jadi ia berusaha ingin mencari kebenaran. Tetapi kalau misalkan ada sarana-sarana untuk mencari ilmu, ia berada di tengah-tengah banyak para ulama atau para ahli ilmu, dan ia malas-malasan untuk mendatangi majelis ilmu. Dalam kondisi yang seperti ini, dalam kondisi ia malas, ia terjatuh ke dalam kebodohan, terjatuh ke dalam pelanggaran, baik ia meninggalkan sesuatu yang diperintahkan atau mengerjakan sesuatu yang dilarang, maka yang seperti ini ia tidak mendapatkan udzur. Karena kondisinya apa? Ia malas, padahal sudah ada sarana. Bisa dipahami ini ya. Jadi harus dibedakan, karena kalau kita tidak membedakan kita akan serampangan dalam menghukumi orang. Jadi ketika ada orang yang terjatuh ke dalam penyimpangan, ia mengatakan, oh saya ini jahil, saya ini bodoh, maka kita tidak bisa terima ucapannya 100% atau tidak bisa kita tolak 100%. Maka kita lihat kondisi orang tersebut dari keterangan-keterangan yang ada, apakah ia layak mendapatkan udzur ataukah tidak.
Sini saya menyebutkan misalkan orang yang berada di pedalaman negeri Afrika, kemudian ia minum khamar dalam kondisi tidak tahu hukumnya. Jadi dalam kondisi tidak tahu hukumnya atau meninggalkan sebagian sholat wajib. Dia tahu sholat itu wajib, tetapi jumlahnya kalau 5 ini tidak tahu. Karena ia berada di pedalaman, tidak ada yang mendakwahkan Islam di sana. Atau ia pergi ke dukun, ia pergi ke dukun karena ia tidak mengetahui hukumnya. Yang penting sembuh. Oh ya, ternyata apalagi kalau dukunnya ini apa namanya menggunakan katanya ilmu-ilmu Islam, ilmu putih. Ini harus sholat, harus membaca Al-Quran, jangan melakukan maksiat, dibumbui seperti ini. Berarti tambah yakin, ini berarti dari Islam. Padahal kenyataannya banyak kesirikan di dalamnya. Ia tidak tahu. Dalam kondisi seperti ini, ia mendapatkan udzur. Jadi di sini disebutkan oleh para ulama, di sana ada al-ma'lum minad dini bid darurah. Jadi ada perkara yang harus atau yang pasti diketahui oleh setiap muslim. Al-ma'lum minad-din bid-darurah. Jadi ada perkara-perkara yang pasti diketahui oleh setiap muslim. Jadi para ulama menyebutkan di antaranya berkaitan masalah akidah tadi, masalah tauhid, syirik yang jelas-jelas, atau misalkan masalah sholat, masalah haramnya zina, haramnya khamar, atau yang masalah jelas yang lainnya. Tetapi di sini tidak bisa dipukul rata. Jadi tidak bisa dipukul rata. Karena persoalan ini bisa jelas menurut A tetapi samar menurut B. Jadi misalkan tadi khamar, jelas ia tahu khamar itu haram, dilarang. Tetapi ternyata perinciannya ini tidak tahu seperti apa sih khamar. Ternyata ya misalkan dikasih apa namanya tape yang difermentasi sampai ya mabuk, ini bukan khamar ini. Ya tidak tahu dalam kondisi jahil, maka yang seperti ini ya mendapatkan udzur. Ada yang ditanyakan? Secara dohir ya seorang muslim. Jadi kalau misalkan ya seorang muslim, maka secara dohir kita hukumi muslim. Tetapi lihat kalau misalkan pengobatannya ada umat kami atau seperti apa lah, ini kita harus telusuri. Jadi kita harus telusuri. Sama halnya misalkan status hukum sembelihan, ini beli di pasar seperti apa? Ya hukum asalnya seorang muslim itu terjaga. Tetapi kalau misalkan ini banyak orang mengatakan seringnya ketika ia menyembelih tidak menyebut basmalah. Maka yang seperti ini kita telusuri karena ada keterangan lain. Tetapi kalau tidak ada keterangan, maka kita hukumi secara asal. Jadi secara asal seorang muslim itu terjaga. Karena misalkan pengobatan bisa jadi dia tidak melakukan kesirikan tetapi kebid'ahan. Misalkan kamu harus minum, ketika minum ini harus membaca apa biasanya? Membaca surat ini atau sholawat itu sebanyak
sekian kali. Nah, ini ada sekian kalinya ini. Sekian kali ini berarti kan masuk ke dalam kebid'ahan. Ia mengkhususkan sesuatu yang hukum asalnya masih umum. Kemudian yang kaidah selanjutnya, al-kuffaru mukhatabuna bi furu'i syariah. Al-kuffar mukhatabun, di orang-orang kafir itu mukhatab maksudnya dia terkena kewajiban. Tuh, bacakan saja pengertiannya. Jadi orang-orang kafir ini terkena kewajiban menjalankan cabang-cabang syariat Islam. Orang kafir dia terkena kewajiban untuk menjalankan cabang-cabang dari syariat Islam. Jadi ketika seorang muslim diwajibkan atau dilarang terhadap sesuatu, maka ini juga berimbas kepada orang kafir. Jadi perintah dan larangan sama dibebankan juga kepada orang kafir. Tetapi ketika ia melakukan perintah atau menjauhi larangan, tetapi ia tidak mau masuk Islam, maka yang seperti ini ia tidak mendapatkan pahala. Ia tidak mendapatkan pahala, tetapi kalau meninggalkan, ia mendapatkan siksa karena meninggalkan. Misalkan ia tidak sholat, tidak berhaji, tidak zakat, padahal ia mampu, orang kafir ini mampu. Maka di akhirat ketika ia mendapatkan hukuman karena kufur, kekafirannya, plus ia mendapatkan hukuman dikarenakan meninggalkan sholat, zakat, atau kewajiban-kewajiban yang lain. Sebagaimana Allah katakan tentang mereka, yakni masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar. Jadi orang-orang kafir ini mengatakan qalu lam naku minal musallin. Nah, ini di sini titik poinnya, bahwasanya ia mengatakan kami dahulu tidak melakukan sholat. Padahal sholat berarti ini kan tugasnya siapa ini? Orang muslim. Tetapi orang kafir juga disiksa karena meninggalkan sholat. Jadi bagaimana mungkin Allah menyiksa mereka dengan sesuatu yang tidak diwajibkan kepada mereka? Ini tidak mungkin. Sehingga di sini sholat pun juga diwajibkan bagi mereka, bagi orang-orang kafir. Kemudian juga walam naku nut'imul miskin. Nah, ini terkait dengan cabang. Jadi kami juga tidak memberikan makan kepada orang miskin. Tetapi kalau misalkan ia memberikan makan kepada orang miskin, ia tidak mendapatkan pahala. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, dan kami pun sering mengolok-olok bersama orang-orang yang lain yang gemar memperolok-olok. Jadi ia sering menggibah, namimah, mencela, melaknat orang lain. Ia juga terkena imbas dosa. Wa kunna nuqatibu biyaumiddin, dan juga mendustakan hari kiamat, hari berbangkit. Jadi semuanya ini mereka lakukan mereka langgar, tidak mau sholat, tidak mau memberikan makan kepada orang miskin, mengolok-olok, dan juga mendustakan hari berbangkit. Dan semua ini adalah dari syariat Islam. Tetapi ketika mereka melakukan, ia tidak mendapatkan pahala. Tetapi kalau melanggar, ia tambah mendapatkan dosa. Di orang kafir ketika di neraka, mereka pun juga bertingkat-tingkat. Disebutkan di surah yang lain, misalkan Fussilat ayat 7,
Katakan alladzina la yu'tunaz zakah wa hum bil akhirati hum kafirun. Jadi mereka yang tidak mau menunaikan zakat. Zakat berarti ini kan kewajibannya muslim. Wa hum bil akhirati hum kafirun. Tetapi wa hum bil akhirah, dan mereka dalam kondisi kafir terhadap negeri akhirat. Ini orang kafir. Allah sebutkan mereka tidak mau menunaikan zakat. Lantas apakah boleh orang yang kafir ini melakukan sholat? Maka jawabannya tidak boleh. Karena sebuah ibadah harus dituntut adanya syarat sah. Dan syarat sah melakukan ibadah berarti harus masuk Islam. Sama halnya misalkan seorang muslim sholat tanpa berwudu, ada hadas, maka sholatnya ini tidak sah. Maka orang kafir sama, misalkan sholat ya masih kafir, maka sholatnya tidak sah. Kemudian apakah mereka ketika masuk Islam diperintahkan untuk mengqadha yang sudah lewat? Karena katanya tadi kan diwajibkan, berarti harus mengqadha atau tidak ini? Maka jawabannya tidak diperintahkan untuk mengqadha, karena tidak ada dalil kewajiban untuk mengqadha. Bahkan keislaman mereka ini sudah menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Di amma alimta anal islama yahdimu maka naqoblah. Rasul katakan, tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Islam itu menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Dan ini juga untuk meringankan mereka, mentarghib mereka, yakni memotivasi mereka untuk lebih senang kepada Islam. Karena kalau misalkan disuruh mengqadha, masuk Islamnya misalkan sudah umur 70 tahun, ini ketika umur balik sampai umur 70 tahun, pas kemungkinan besar ya akan merasa berat. Maka syariat ini datang untuk membawa kemudahan, bukan kesulitan. Kemudian yang selanjutnya, al-Islamu syartu sihah. Di Islam merupakan syarat sah. Islam merupakan syarat sah, bukan syarat wajib. Tadi misalkan orang kafir ingin sholat atau ia telah sholat, maka sholatnya ini tidak bermanfaat karena tidak sah. Sehingga di sini Islam merupakan syarat sah, bukan syarat wajib. Karena apa? Karena sholat wajib bagi mereka, tetapi karena kondisinya kafir tidak sah, karena Islam ini merupakan syarat sah, bukan syarat wajib. Kemudian yang selanjutnya, al-aqlu syartun lisihatil asya wa wujubiha. Jadi berakal merupakan syarat sah dan syarat wajib. Jadi berakal merupakan syarat sah dan wajib untuk segala sesuatu ibadah. Sehingga misalkan ada orang gila yang sholat atau puasa atau melakukan transaksi muamalah atau mengadakan pernikahan atau mentalak, maka semua ini tidak sah. Karena kondisinya ya gila, tidak berakal. Sehingga akal di sini berakal ialah syarat sah dan juga syarat wajib. Rufi'al qalam an salasah.
pena diangkat dari tiga hal. Salah satunya ialah al-majnun hatta yaqil, jadi dari yang gila sampai ia sembuh. Tetapi kalau misalkan tadi ya misalkan orang gila sholat puasa, maka ia tidak mendapatkan pahala. Atau misalkan ia melakukan pelanggaran, tidak mau puasa, tidak sholat, ia juga tidak mendapatkan dosa. Kalau misalkan orang gila tersebut menghancurkan atau merusak mobil, orang gila merusak mobil atau merusak rumahnya orang lain, apa yang kewajiban ini apa ini? Ada kewajiban atau tidak? Kan tadi tidak berdosa. Maka kalau kondisinya dikembalikan kepada hak Adam, hak manusia, maka ia jadi walinya ini wajib mengganti. Jadi walinya kalau misalkan ia masih memiliki walinya ini wajib mengganti kerusakan tersebut. Meskipun ia tidak berdosa. Si orang gila ini tidak berdosa, tetapi walinya ada kewajiban untuk mengganti kerusakannya. Jadi ini berakal merupakan syarat sah dan wajib adalah kesepakatan ulama. Kemudian selanjutnya at-tamyizu syartun liwujubil asya wa sihhatiha. Tamyiz merupakan syarat wajib dan syarat sah. Ya. Hah? Ya. 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 Ya tadi yang sudah disebutkan, jadi rufi'al qalam an salasah. Jadi kolam atau pena diangkat dari tiga orang. Salah satunya dari orang gila sampai ia berakal. Di sini menyebutkan berarti intinya kalau status orang gila ia melakukan apapun tidak mendapatkan apa-apa. Dan status hukumnya pun juga tidak mendapatkan dosa, tidak mendapatkan pahala. Sementara kalau misalkan ia masih memiliki wali, berarti walinya ini harus ada kewajiban untuk menjaga. Dia ada kewajiban untuk menjaga. Bagaimana misalkan kita memiliki, ya maaf ngomong ya, ini samakan, memiliki hewan peliharaan, dia kan tidak memiliki akal sehat. Tetapi kalau hewan peliharaan ini merusak, mengganggu atau mengganggu tanaman orang lain sampai habis tanamannya, dosa deh ini hewan. Tidak dosa karena tidak berakal. Tetapi apa yang harus dilakukan? Pemiliknya itu harus mengganti. Jadi pemiliknya ini harus mengganti. Sama halnya ini, karena ia tidak berakal. Jadi kalau ia masih memiliki wali, berarti walinya wajib untuk mengganti. Sama halnya ia misalkan melakukan tindakan kriminal
maka ia juga tidak mendapatkan dosa. Tetapi walinya wajib untuk membayar, misalkan ia harus membayar diat, berarti ada kewajiban untuk membayar diat. Gimana? Allah alam, belum tahu. Jadi ada 4 orang yang nanti diadili di pengadilan Allah yang mendapatkan udzur. Jadi orang yang tuli, orang yang pikun. Pikun ini masuk juga dalam kondisi gila. Jadi kemudian orang yang meninggal dalam masa fatrah, tidak ada yang mendakwai. Maka ketika di akhirat, ketika dinyatakan di pengadilan Allah sudah ada Islam, orang tuli ini mengemukakan argumennya, Islam datang tetapi saya tidak bisa mendengar. Kemudian orang yang pikun, orang yang gila ini mengatakan Islam datang tetapi anak-anak justru melempari aku. Maka di sini ia tidak mendapatkan dosa. Kemudian setelah itu didatangkan seorang rasul. Jadi rasul tersebut memerintahkan untuk masuk ke dalam api. Masuk ke dalam api. Kalau misalkan ia masuk ke dalam api, berarti ia akan selamat masuk surga. Pada hakikatnya karena apa? Karena ketaatan kepada rasul, bukan api harus masuk. Bukan, karena taat kepada rasul. Untuk tadi apakah kedolimannya akan dibayarkan ke kita? Tahu? Kan dengan doa kafaratul majelis. Karena Allah mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.